semuanya, selamat datang di Kui Guide. Saya Mariono, Security Consultant dari Fortinet Indonesia. Di episode kali ini, saya akan membahas salah satu produk yang masuk dalam pilar Zero Trust, yaitu FortiNAC. Agenda dalam episode kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, why FortiNAC? Mengapa kita butuh solusi NAC dan mengapa harus FortiNAC? Yang kedua, saya akan membahas terminologi networking yang ada di FortiNAC, termasuk fungsi masing-masing interface yang ada di FortiNAC. Yang ketiga, di dalam lab, kita akan membahas bagaimana melakukan proses deteksi, registrasi, dan juga kontrol dari setiap endpoint ke dalam FortiNAC. Ada 3 fungsi utama yang ditawarkan oleh FortiNAC, yaitu visibility, control, dan respon. Visibility menawarkan proses discovery dan juga klasifikasi secara otomatis menggunakan beberapa metode yang ada. Di sini, FortiNAC tidak rely on protocol.1x, walaupun secara capability, FortiNAC bisa menggunakan protokol tersebut. Tetapi justru di sini yang membedakan FortiNAC dengan solusi NAC lainnya. Fungsi kontrol memungkinkan kita untuk melakukan assignment policy secara dinamis dengan banyak pilihan kondisi, seperti based on network, lokasi, waktu koneksi, ataupun berdasarkan username yang digunakan. Fungsi respon akan memudahkan kita dalam melakukan mitigasi terhadap event yang terjadi. Kita bisa integrasikan dengan network devices, security devices, ataupun dengan ITSM. FortiNAC mempunyai 2 Ethernet port, Ethernet 0 dan Ethernet 1. Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Ethernet 0 digunakan sebagai manajemen traffic dan komunikasi dari network device, seperti switch, firewall, ataupun device-device yang lain. Sedangkan Ethernet 1 digunakan sebagai application server. Aplikasi yang ada di FortiNAC diantaranya DHCP server, DNS server, dan juga web server, yang digunakan biasanya sebagai portal registrasi. Contoh alokasi VLAN bisa mengacu dalam gambar. Biasanya yang perlu diperhatikan, non-production VLAN akan di-relay ke IP Ethernet 1 di FortiNAC. Di dalam gambar kita bisa lihat bahwa VLAN registrasi, VLAN remediasi, dan juga VLAN dead end di-relay ke IP ETH1. Selanjutnya kita akan bermain-main di dalam lab, dan berikut ini adalah topologi yang ada di dalam lab kita. Dan di dalam Kui Guide kali ini, saya akan mendemokan bagaimana cara registrasi dan juga kontrol terhadap headless device menggunakan metode ONVIF. Oke, masuk ke dalam lab. Di sini saya ada FortiNAC instance dan ada sampel 1 endpoint menggunakan simulate IP camera. Yang pertama kita akan cek. Di sini ada logical network, namanya IoT Net. Logical network ini merupakan representatif dari VLAN yang akan kita assign ke dalam endpoint. Mappingnya kita bisa lakukan melalui menu model configuration. Dari di sini, nah kita bisa verifikasi dan kita juga bisa ubah dari sini, ya. VLAN-nya mau dirubah jadi VLAN berapa, itu pun bisa dari sini. Nah, dalam hal ini IoT Net akan kita assign ke VLAN 30. IP kameranya sendiri nyolok di port 2, jadi terhubung di port 2, dan saat ini statusnya adalah rogue host, artinya belum terregister, dan mendapatkan VLAN
99 sebagai VLAN defaultnya. Dan kita bisa verifikasi juga dari IP kameranya ya, bahwa VLAN IP yang saat ini didapat oleh IP kamera adalah VLAN 99.4 secara IP. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin grup. Jadi grup ini untuk mengakomodasi semua endpoint yang terdeteksi sebagai IP kamera. Nah, kita perlu bikin grup ini karena interface yang ada di switch itu masuk ke dalam grup force authentication. Dan semua headless device seperti IP kamera itu tidak bisa melakukan autentikasi. Sehingga kita butuh satu grup untuk menampung device-device tipe tersebut. Oke, nah kita perlu verifikasi juga karena kita menggunakan onVIF ya untuk metodenya. Kita perlu tahu paket apa yang dikirim oleh IP kamera ke FortiNAC. Nah, parameter ini nantinya yang akan kita gunakan sebagai parameter onVIF di dalam device profiling rule. Nah, kita bisa execute command ya, onVIF, kemudian IP-nya, dan di situ kita bisa lihat tipe dan juga profil yang nantinya akan kita gunakan. Dalam hal ini profilnya adalah streaming, dan tipenya adalah network video transmitter. Dari sini kita bisa membuat device profiling rule. Jadi untuk melakukan registrasi secara otomatis dari IP kamera yang sudah ada. Oke, di sini kita bikin device profiling rule, registrasinya otomatis. Saya masukkan ke dalam tipe kamera, kemudian grupnya saya masukkan ke dalam IoT device. Oke, sedangkan metodenya, metode registrasinya kita menggunakan onVIF. Kita add parameternya, kita menggunakan profil S ya, streaming. Kemudian value-nya, value di sini, ini sesuai dengan value yang ada di yang dikirim ya oleh IP kamera. Dalam hal ini adalah network video transmitter. Oke. Jadi value-nya kita masukkan ke dalam value onVIF. Kemudian kita OK. Nah, profil yang tadi kita buat, kita jadikan sebagai ya rank-nya 1 ya, supaya bisa dieksekut duluan. Karena modelnya ini adalah sekuensial, ya. Kita bisa run di situ, dan semua device yang terkena policy yang profile yang kita bikin akan muncul di dalam profiled device. Nah, dalam hal ini IP kamera statusnya sudah terregistrasi, tetapi masih menggunakan VLAN default. Jadi proses registrasinya bisa menggunakan device profiling rule. Nah, selanjutnya untuk melakukan kontrol, kita bisa bikin dulu yang namanya user and host profile. Ya, kita kasih nama IP kamera, kemudian kita tangkap hostnya. Hostnya tipenya apa? Jadi kita ngambil berdasarkan device type. Nah, device type-nya tadi pada saat registrasi kita pilih kamera, sehingga pada saat kita bikin profile user ataupun host, kita menggunakan device type-nya kamera. Oke, setelah itu kita OK. Kemudian kita bikin policy untuk network access-nya. Jadi semua host yang tadinya sudah kita bikin di dalam host profile, kita tangkap, kemudian kita assign ke dalam logical network-nya. Jadi kita assign ya, kita mapping ke dalam IoT network
untuk logical network-nya. Dan kita bisa verifikasi di dalam host ya, karena tadi device-nya sudah terregistrasi, kita bisa verifikasi. Semua IP kamera yang kedeteksi oleh NAC, maka akan di-assign ke dalam VLAN 30. Jadi kita bisa verifikasi di sini. Nah, karena saya menggunakan simulate device ya, untuk proses pooling, SNMP pooling, itu biasanya agak lambat. Sehingga kita bisa menggunakan comment pooling secara on demand. Nah, di sini kita bisa lihat di interface-nya sudah registered, tetapi VLAN-nya belum berubah. Nah, kita bisa lakukan pooling secara manual, baik layer 2 pooling maupun layer 3 pooling. Nah, setelah kita lakukan pooling, kita bisa verifikasi lagi bahwa current VLAN-nya itu sudah berubah. Artinya, sesuai dengan device profiling rule, kemudian sesuai dengan policy yang sudah kita buat, semua IP cam yang nantinya terregister oleh FortiNAC akan di-assign ke VLAN 30 secara otomatis. Nah, kita juga bisa lihat di sini, ya, kita verifikasi ketika kita if up, if down secara interface, VLAN-nya sudah berubah ke VLAN 30. Dan di dalam log FortiNAC pun kita juga bisa pastikan bahwa VLAN-nya itu juga sudah berubah, sudah dari VLAN 99 menjadi VLAN 30. Jadi itu proses registrasi dan juga kontrol ya yang bisa kita lakukan menggunakan metode on-fifth ya. Semoga quick configuration ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengimplementasikan produk Fortinet dalam lingkungan IT organisasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Fortinet untuk bisa mendapatkan informasi up-to-date dari series Quick Guide. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang tertera di deskripsi YouTube. Terima kasih telah menyaksikan Quick Configuration FortiNAC. Saya Mariono, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.